Hai guys, welcome back to Gios Class. Nah, hari ini aku mau bahas tentang salah satu topik yang ada di pelajaran keuangan, yaitu repurchase agreement atau repo ya, kita kenal dengan istilah repo. Nah, kali ini aku mau bahas sebenarnya tentang repo, bukan repo yang repo saham itu ya. Nah, jadi, banyak ya ada juga sebenarnya repo saham, nah tapi yang aku mau bahas hari ini bukan repo saham ya. Jadi tentang repurchase agreement atau repo dari penjualan sekuritas keuangan ya, bukan, saham gitu ya. Nah, sebenarnya apa sih repurchase agreement atau repo ini ya? Nah, jadi repo itu adalah perjanjian perjanjian yang berisi penjualan sekuritas, nah ya, penjualan sekuritas dengan kondisi dengan kondisi bahwa si penjual akan membeli kembali sekuritas tersebut gitu ya pada harga dan waktu yang telah disepakati. Oke, jadi repo itu adalah perjanjian yang berisi penjualan sekuritas ya. Jadi penjualan sekuritas, oke ya, dengan kondisi bahwa si penjual akan membeli kembali pada harga dan waktu yang telah disepakati. Jadi dia menjual sekuritas, tapi dia akan membeli sekuritas lagi tersebut dalam jangka waktu yang telah disepakati. Nah, sekuritas apa sih yang biasanya diperdagangkan dengan repo ini? Biasanya SBI ya atau surat berharga Indonesia, SUN, surat utang negara, ORI juga bisa, obligasi ya. Lalu juga, surat-surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan pemerintah gitu ya. Nah, lalu biasanya repo ini memiliki jangka waktu umumnya 1 hari ya. Oke, jangka waktunya 1 hari atau tidak lebih dari seminggu. Tidak lebih dari 1 minggu. Oke. Nah, akan aku jelaskan skemanya ya. Skemanya seperti ini sebenarnya. Nah, jadi repo ini terjadi biasanya antara bank dengan Bank Indonesia ya. Contoh misalkan ini adalah Bank A gitu ya. Nah, kenapa Bank A ini mau melakukan repo atau mau melakukan transaksi repo? Karena Bank A ini sedang yang namanya butuh uang atau sedang kekurangan likuiditas ya. Bank A ini sedang kekurangan likuiditas. Nah, jadi kekurangan likuiditas itu artinya dia kurang uang cash ya. Mungkin karena orang lagi banyak yang mau narik uang di saat itu gitu ya. Jadi dia butuh uang cash untuk kasih ke orang tersebut yang lagi mau narik tabungan-tabungannya atau depositonya gitu ya, yang cair pada saat itu juga gitu. Nah, di sisi lain kan dia dia kekurangan likuiditas. Nah, biasanya dia akan melakukan transaksi repo itu dengan yang namanya Bank Indonesia. Bank Indo ya, BI, Bank Indonesia. Nah, jadi seperti ini skemanya. Misalkan ya si Bank A ini mempunyai SBI, oke, sertifikat Bank Indonesia ya. Nah, lalu dia menjual SBI tersebut kepada Bank Indonesia. Ya, dia menjual gitu ya. Nah, ketika dia menjual, otomatis Bank Indonesia akan memberikan uang kepada Bank A ini ya. Nah, jadi Bank A ini mendapatkan uang dari SBI, ini aku gambar aja ya. Dia menjual SBI ya. Ini SBI kepada Bank Indonesia. Bank Indonesia memberikan uang ya. Memberikan uang kepada Bank A. Nah, dengan perjanjian Bank A ini akan membeli lagi SBI ini dalam jangka waktu yang ditentukan. Contoh, ambillah kata 1 hari gitu ya. 1 hari. Jadi besok Bank A ini harus membeli lagi. Nah, jadi SBI ini dijual. Nah, ini namanya
penjualan pertama ini kita sebut dengan istilah first leg ya, first leg. Jadi ketika si bank A ini menjual SBI-nya kepada Bank Indonesia gitu. Nah, lalu ceritanya harinya udah besok nih ya, udah berganti hari. Nah, sekarang si Bank A ini harus membeli lagi karena perjanjiannya seperti itu ya, karena perjanjian repo itu si Bank A ini harus membeli lagi apa yang telah dia jual, SBI-nya ini si Bank A harus membeli lagi dan membayar uang kepada si Bank Indonesianya ini. Nah, jadi apa keuntungan Bank A dengan melakukan repo? Ya, tadinya kan di hari ya misalkan, hari Selasa gitu ya, dia kekurangan likuiditas di hari Selasa. Nah, ini adalah hari first leg ya. Sorry aku tulis ini aja, Selasa. Ya, di hari Selasa dia melakukan first leg atau penjualan surat, SBI-nya di hari Selasa. Nah, lalu di hari Rabu dia udah membeli kembali SBI yang dijual di hari Selasa gitu. Nah, apa keuntungan dari si Bank A? Ya, dia akan mendapat uang di hari Selasa sejumlah yang dia butuhkan untuk menutupi kekurangan likuiditas, gitu ya. Jadi Bank Indonesia memberikan uang kepada Bank A untuk menutupi likuiditasnya di hari tersebut. Nah, lalu apa keuntungan dari Bank Indonesia? Ya, keuntungan yang diperoleh oleh Bank Indonesia adalah ketika si Bank A membeli lagi, itu harganya lebih mahal daripada si Bank A jual gitu. Atau kita katakan si Bank A ini harus membayar imbalan atau bunga ya, bunga kepada Bank Indonesia atas dasar dia membeli SBI pada hari Selasa dan si Bank A itu harus membeli lagi di hari berikutnya. Jadi sebenarnya ini kayak kayak Bank A itu minjem duit gitu ya, kayak minjem duit sih sebenarnya ke Bank Indonesia di hari Selasa dan, eee, mengembalikannya lagi di hari berikutnya, di hari Rabu. Seperti itu sebenarnya sih ya. Nah, biasanya ada bunganya ya, katakanlah misalkan bunganya itu 7% gitu ya. Nah, biasanya, eee, ya mungkin nggak sebesar ini ya, karena ini kan cuman per hari gitu ya. Mungkin 7% dibagi dibagi per hari berapa persen ya, 0, berapa persen gitu ya, 0, berapa persen. Nah, 0, berapa persen, nah dia harus membayar kembali surat SBI yang telah dijualnya ini ditambah dengan bunganya, seperti itu. Nah, jadi keuntungannya Bank Indonesia ini mendapat bunga dari, transaksi repo ini dan Bank A ini mendapatkan likuiditas, gitu ya. Nah, itu adalah, eee, skema dari, repurchase agreement ya atau repo ya. Nah, sebenarnya seperti itu. Nah, apa sih sebenarnya tujuan dari repo ini ya? Aku akan bahas sedikit aja. Tujuan dari repo atau repurchase agreement ini. Nah, yang pertama adalah memberikan ganti warna dulu deh ya. Ya, yang pertama adalah memberikan sumber pendanaan. Sumber dana. Sumber dana ya, yang murah bagi penjualnya. Nah, jadi dalam hal ini penjualnya adalah Bank A, ya. Jadi ini memberikan sumber dana yang cukup murah ya bagi penjualnya atau bagi orang yang butuh dana. Bagi orang yang butuh dana ya. Nah, itu memberikan sumber dana bagi orang yang butuh dana, itu yang pertama. Jadi sumber dana yang cepat gitu dan murah ya. Nah, lalu yang kedua adalah ini untuk si pihak Bank Indonesianya atau si pembelinya, ini adalah investasi jangka pendek ya. Jadi ini investasi jangka pendek bagi pembeli atau orang yang surplus dana ya, seperti Bank Indonesia gitu ya.
Nah, ini investasi jangka pendek, dia mendapatkan bunga dari, transaksi ini gitu ya. Nah, terus bisa juga dilakukan ini untuk investasi alternatif ya, sebagai investasi alternatif ya, sebagai investasi alternatif bagi pembelinya gitu ya. Ini jadi sebagai salah satu, variasi investasi ya, karena kan banyak investasi yang ada di dalam pasar gitu ya. Nah, ini adalah salah satu investasi alternatif yang bisa dilakukan juga gitu. Nah, lalu yang keempat adalah, untuk meng-cover kekurangan likuiditas jangka pendek untuk institusi finansial ya. Jadi menutupi kekurangan likuiditas ya, seperti yang dilakukan oleh Bank A ini, ceritanya dia lagi kekurangan likuiditas karena banyak orang yang mau narik uang. Nah, ini bisa dijadikan salah satu option ya, jadikan salah satu pilihan untuk menutupi atau meng-cover kekurangan likuiditas jangka pendek gitu ya. Nah, jadi ini adalah, repurchase agreement atau repo ya, kalau kalian ini aja sih yang mau aku jelasin, kalau kalian masih ada pertanyaan, kalian boleh, tulis di kolom komentar ya. Thank you guys for watching this video ya. See you again in the next video.